Hubungan aktivitas manusia dengan alam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia juga bertambah banyak. Tanpa disadari, manusia kadang mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya lingkungan jadi rusak deh. Ada yang masih ingat nggak contoh bentuk kerusakan lingkungan? Kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, dan tanah. Teman-teman, kalian tahu kan hutan itu besar sekali dampaknya buat hidup kita. Soalnya hutan itu ibaratnya paru-paru atau paru-paru bumi. Tapi penduduk bumi semakin hari semakin banyak. Mereka butuh lahan yang semakin besar untuk ditinggali. Makanya ada hutan yang ditebang secara liar untuk memenuhi kebutuhan itu. Wah, makin tandus dan gersang hutannya terus. Kalau hutan tandus, sumber air jadi kering. Akibatnya produksi hutan jadi berkurang. Bener juga ya. Lula belum lagi pemanasan global toh. Selanjutnya pencemaran air. Ini terjadi ketika suatu zat atau unsur masuk ke air dan kualitas air jadi terganggu. Nah, air kan kebutuhan pokok manusia. Bahaya loh kalau sampai kita minum air yang tercemar. Kenapa sih air bisa tercemar? Pertama, bisa saja karena kegiatan rumah tangga, kegiatan pertanian. Terakhir, karena kegiatan industri bal. Kalau di kota-kota besar, kita jarang bisa menghirup udara segar. Kebanyakan udah tercemar. Seperti yang udah kubaca, pencemaran udara itu artinya kualitas udara turun karena kontaminasi zat-zat berbahaya. Pasti karena di kota banyak gas buangan dari kendaraan dan pabrik industri. Betul, udara juga bisa tercemar karena gas dari rumah tangga. Misalnya kalau kita bakar sampah sembarangan. Betul juga ya. Tapi kita bisa toh mengurangi pencemaran udara. Caranya, kita bisa coba pakai bahan bakar alternatif. Terus tanam pohon yang banyak biar produksi oksigen semakin banyak. Betul tuh. Bisa juga dengan menerapkan aturan uji emisi untuk kendaraan bermotor. Kendaraan terakhir adalah pencemaran tanah. Tanah yang baik harusnya subur. Subur itu maksudnya banyak organisme yang bisa mengurai limbah seperti bakteri dan jamur tanah. Yang subur juga kaya akan unsur hara. Terus apa yang bikin tanah tercemar? Sampai dulu teknologi dan industri belum terlalu berkembang. Jadi limbah yang dibuang kebanyakan masih organik. Sampah organik kan lebih gampang diurai.
Tapi kan makin sini teknologi dan industri berkembang pesat. Otomatis limbah yang dibuang makin beragam. Mulai muncul tuh sampah anorganik. Karena sulit waktu menguranginya juga jadi lama, makanya kita bisa mencegah sampah-sampah itu menumpuk. Coba aku tebak, pasti ini ada hubungannya sama milah-milah sampah ya. Soalnya sampah organik bisa diolah lagi untuk jadi pakan ternak atau pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang jadi benda.